Halo, selamat berjumpa kembali dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jadi hari ini adalah perkuliahan kita terakhir dan saya akan menjelaskan, membawakan kamu suatu itu ya materi namanya brand equity. Eh, kita santai aja, walaupun santai tetap harus 10 menit, 10 menit. Sekarang kita akan run through ya. Oke. Jadi brand equity itu apa ya brand equity itu? Gitu. Nah, brand equity itu memang diajarkan di berbagai tempat berbeda. Saya pun pernah mengajarkan brand equity ini. eh, Sebenarnya brand equity bisa disebutkan dengan tahapan. Orang mengatakan bahwa brand equity itu adalah tahapan di mana eh, eh, kita beranjak dari apa namanya eh, berapa fase gitu, yang pada akhirnya kita mencapai top of brand gitu. Kalau sudah menjadi top of brand ya udah tuh PR-nya selesai. Nah, kalau misalkan tidak, ya kita harus terus mencari jalan untuk bagaimana supaya kita menjadi top of brand. Nah, top of brand itu memang artinya brand itu udah sangat kuat gitu ya. Jadi strong brand sehingga masyarakat sudah tahu sebenarnya eh, brand itu udah menggambarkan apa gitu ya. Tapi demikian strong brand itu asosiasinya bisa berbeda karena ada masalah persepsi. Nah, brand equity ini akan dibagi dalam beberapa penjelasan, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya di nomor 4 dan nomor 5 ini kalau kalian lihat di sub ya, sub kalian memang seperti itu apa adanya. Jadi menciptakan brand positioning, menciptakan nah, oke, membangun KCBB, terus kemudian ada positioning di sini, mengkomunikasikan strategi positioning. Nah, sebenarnya positioning ini sudah pernah saya sampaikan kepada kalian ya. Ini positioning terus dan sebenarnya sudah nggak jauh berbeda sih dengan apa yang ingin saya sampaikan. Nanti akan saya jelaskan pada pada apa namanya pada penjelasan berikut. Dan kemudian saya bilang nggak usah aja karena memang sudah dijelaskan. Tapi hari ini akan saya menjelaskan hal yang lebih relevan seperti itu. Nah, kita tahu bahwa branding itu memiliki tiga fungsi. Fungsinya adalah supaya orang bisa mengenal produk, kita mengenal kita dan produk kita, dan juga mereka bisa tahu bagaimana kita menjalankan bisnis seperti yang paling penting itu. Dan kedua, kita bisa membedakan produk kita dengan produk yang lain. Dan yang paling terakhir adalah membentuk suatu persepsi yang sifatnya adalah non tangible, dan makanya banyak orang yang mengatakan bahwa brand itu adalah suatu aset yang paling berharga tapi tidak kelihatan seperti itu. Tapi ada masalahnya. Masalahnya adalah masalah persepsi. Persepsi itu artinya orang bisa mengartikan apapun dan tidak harus kemudian sama sama dengan apa yang kita ingin sampaikan. Misalkan kita ingin menyampaikan bahwa kepada orang kita adalah apa? Ganteng gitu. Tapi diterima sama orang bukan ganteng tapi sok ganteng. Bisa juga seperti itu. Tapi nah itulah yang ini adalah masalah besar yang kita pahami bersama ya, masalah persepsi tadi. Artinya apa yang kita maksudkan tidak selalu ditangkap baik oleh uh, customer. Dan kita tahu bahwa brand itu intangible, yang saya katakan tidak bisa terlihat ya, tidak kasat mata, tapi dapat mengidentifikasi value dan juga bisnis kita. Branding itu mengefek semua bisnis dan sebenarnya ada sistem ya. Sistemnya itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada bagaimana kita melakukan pemasaran, reputasi kita, dan juga how to find your solution. Nah, saya akan menggunakan nomor 4 ini, masalah radix ya. Dalam ilmu sosial dan politik ada kata radix. Radix itu artinya akar ya. Kalau kita mau melakukan bisnis, nomor 4 ya kita lihat, dan bagaimana kita membentuk reputasi dan bagaimana juga kita mencari solusi, kita harus kembali ke akar brand. Kembali ke akar brand. Jadi bagaimana kita mencari solusi, tapi branding sepertinya ini juga berbeda bagaimana kita mencari solusi dengan branding yang lain. Selalu harus beda. Kalian nanti akan memiliki suatu karir di mana kamu harus pindah ke satu brand dengan yang lainnya. Jadi walaupun apa yang kamu lakukan itu sama, tapi sebenarnya esensinya beda karena kamu melakukannya demi brand yang lain itu sesuai dengan brandnya masing-masing.
Nah, kita lihat brand equity. Nah, ini saya dapat dari Aker, Managing Brand Equity ya. Penerbitnya adalah Simon and Schuster. Saya bacakan aja. The marketing battle will be a battle of brand, a competition for brand dominance. Business and investor will recognize brand as the company's most valuable assets. This is a critical concept. It is a vision about how to develop, strengthen, defend, and manage a business. It will be more important to own market than to own factories. The only way to own market is to own market dominant brand. Jadi dominant brandnya ini menurut saya adalah catatan yang bagaimana yang sebenarnya yang namanya marketing ya itulah branding seperti itu. Jadi brand bagaimana kita membentuk brand adalah sebenarnya apa yang sudah tercakup dalam marketing. Tapi pun demikian kamu harus paham bahwa apa yang kita lakukan ya dilakukan dari segi komunikasi, bukan dari segi pemasaran. Mau dari segi ekonomi, kita lakukan dalam segi sosial gitu ya. Dalam ilmu sosial. Ya itu yang harus kita pahami. Jadi apa yang harus dilakukan adalah sebenarnya masalah brand, dan kalau dalam sosial kita mencari sesuatu yang bisa disepakati seperti itu ya. Kalau misalkan ekonomi itu kan menggunakan measurement, ini yang harus kamu pahami ya, bahwa measurement itu tidak selalu yang kita bayangkan, yang kita harapkan. Kita harus percaya kepada angka-angka lah yang sebenarnya terjadi. Harapan itu cuma harapan kalau misalnya tidak dilakukan seperti itu. Nah, dari bukunya Belch ya, Advertising and Promotion, equity itu adalah intangible asset of added value of goodwill that result from favorable image, impression, and differentiation, and or the strength of consumer attachment to a company name, brand name, or trademark. Jadi akhirnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah benar suatu konsep yang sangat memberatkan diri pada masalah komunikasi. Nah, kita harus paham bahwa komunikasi ini adalah apa yang kita harus lakukan tiap hari gitu ya. Dan tiap hari ini juga yang saya katakan harus berakar kepada brand kita. Nah, makanya di sini adalah company name, brand name, sama trademark. Jadi kita semuanya mengacu kepada ke situ gitu. Tidak kemudian angka-angka consumer yang saya sebelumnya ya, masalah customer relation atau kemudian marketing, PLC dan sebagainya. Kita menggunakan acuannya adalah nama perusahaan kita, nama merek badan kita, dan merek dagang kita. Itu kita harus baliknya ke situ. Branding equity-nya seperti itu. Jadi apapun yang kita bentuk, kita harus bisa memaksimalkan apa yang menjadi logo, slogan gitu ya, jargon, nama dan sebagainya. Jadi reputasi gitu ya dan sebagainya. Nah, ini juga ya, saya memberikan misalkan contoh di sini masalah kopi ya. Kita tahu bahwa sebenarnya ini yang paling penting ya dalam branding itu adalah sebenarnya walaupun kita ingin mendominasi suatu pasar, tapi ternyata dominasi itu kan tidak kemudian mengacu kepada suatu hierarkis yang mutlak satu gitu, tidak demikian. Ada suatu dominasi contohnya yang memenangkan misalkan kita melayani dengan baik. Walaupun sebenarnya semua perusahaan memang harus melayani dengan baik ya gitu. Tapi intinya adalah orang-orangnya friendly, mengenal nama Anda gitu ya, memanggil nama Anda. Mereka bisa mencarikan solusi buat kalian, mereka kayak temen gitu. Itu salah satunya dominasi seperti itu. Kedua, bisa juga kita mendominasi pasar karena misalkan dalam brand kita mengenal variasi lebih banyak. Jadi ada pilihan-pilihan yang lebih banyak, atau misalkan pilihan-pilihan yang memang masuk akal, relevan dengan selera pasar, bisa juga seperti itu. Harga juga seperti itu. Ada juga misalkan ada suatu dominasi itu ya, dominasi brand yang kemudian dikenal di masyarakat karena mereka memiliki harga yang terjangkau. Dan ini yang paling penting, saya selalu mengulangi masalah availabilitas ya. Kadang-kadang kita ingin sesuatu tapi jauh nggak, mahal. Kalau udah jauh pasti mahal. Tapi kalau misalkan wah ini deket ya, cuma naik sepeda atau naik motor dan kemudian kita bisa mendapatkan produk itu. Nah itu brand-brand tersebut adalah brand-brand yang sebenarnya memiliki dominasi tapi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nanti akan dijelaskan masalah posisi-posisi tertentu. Jadi positioning ini adalah cara bagaimana kita bisa mencari dominasi yang sebenarnya berbeda-beda
berbeda-beda segmennya, posisinya ya. Makanya STP ya, segmented targeting sama positioning. Kita juga menyesuaikan diri dengan seperti itu. Nah, ini adalah pertanyaan yang sering ditanya. Kalau misalkan ada brand sama branding, apa yang paling awal dulu? Terus kemudian yang paling terakhir adalah kalau misalkan perusahaan kita memiliki a sum of portion of saham yang lain, mana yang akan nempel kan gitu. Kalau misalkan seorang memiliki porsi daripada saham yang suatu perusahaan, maka dengan demikian apakah perusahaan itu atau itu yang akan lebih dikenal? Jawaban nomor satu adalah sebenarnya brand or branding. Ya jelas brand dulu. Karena kalau branding adalah upaya-upaya berubah. Kalau brand nggak itu ajeb. Makanya kalau masalah brand kita bertanya image atau identity? Identity. Jadi in terms of branding atau brand itu pasti brand dulu yang harus kita cari mana nih yang bagus supaya karena itulah yang pertama yang harus kita curahkan perhatiannya gitu ya. Jadi artinya identitas itu termasuk antara lain adalah logo, impression ya, pengetahuan dari apa yang kita bisa rangkum dalam logo tersebut dan juga bentuk, warna dan sebagainya itu harus diperhatikan banget dan kita tidak perlu pusing karena kita bisa menyewa orang untuk melakukan itu. Nah, apakah kemudian mana kalau misalkan kita diakuisisi misalkan oleh perusahaan lain, mana yang lebih? Itu ternyata yang paling kuat adalah corporate brandingnya. Tapi ini pun bersumber dari ini ya, dari How Manifest Branding Strategy Related to Intangible Value of a Corporation. Ini tahun 2004. Penelitian ini mengatakan sebenarnya corporate branding associated with higher value, tapi bukan artinya mendominasi ya. Nah, itu harus dibaca lagi jurnalnya, tapi sebenarnya corporate branding ini value-nya lebih besar. Apakah value lebih besar bisa diingat? Ya sepertinya demikian. Jadi kalau misalkan perusahaan itu dibeli misalkan oleh suatu perusahaan yang lebih besar, yang perusahaan lebih besar lah yang kemudian yang akan memakanlah branding itu dan kita tahu oh seperti itu ya. Nah ini sebenarnya akan saya sebutin. Saya suka makan sushi dan di Depok itu ada sushi yang lebih murah, tapi dikatanya sushi itu berasosiasi dengan sebuah penjual sushi yang lebih dikenal dan orang kayaknya nempel aja gitu. Oh si itu ya, oh itu kan punyanya sushi itu satu grup dengan sushi ini gitu. Nah jadi itu yang terjadi memang gitu ya. Jadi biasanya corporate branding jadi memang mereka punya grup ya sushi apa grup gitu. Nah itu memang seperti itu ya. Menurut saya memang akhirnya payung besarnya yang akan berpengaruh dan kalau misalkan ada orang lain mengatakan baliknya kasih aja jurnal ini supaya mereka baca. Tapi kan boleh aja diinterpretasikan oh corporate branding kan nggak selalu menempel ya silahkan aja buktikan sendiri gitu. But that's the big idea bahwa misalnya kita lihat di sini ya bahwa ada perusahaan-perusahaan kecil yang kemudian dimiliki oleh satu perusahaan besar. Perusahaan besar itulah yang kemudian memberikan impresi atau value yang lebih besar. Nah, ini adalah masalah rationalization. Nah, rationalization itu ada banyak artinya. Rasionalisasi adalah misalkan kita lihat ya, misalkan rasional itu kan rasio ya, satu dengan satu. Kalau misalkan dalam sosial 1 dengan 1,2 1,5 masih oke sebenarnya. Walaupun sebenarnya dalam saintis itu udah nggak sama tuh 1 dan 1,5. Misalkan 2 dengan 2 itu rasional. Tapi kalau misalkan dalam ilmu sosial ada garis tengah di sini ya rasional itu adalah ketika ini harus melewati suatu kontras dan kemudian kita harus bisa lihat padanannya. Jadi padanannya seperti apa? Makanya padanan suatu ide itu adalah wujud misalkan. Ide itu harus diwujudkan itu rasionalisasi. Makanya kalau misalkan ide itu ya tidak bisa diwujudkan tidak rasional kayak gitu. Nah, dalam filsafat itu ya dalam filsafat barat ada dua, baratnya Amerika mengatakan bahwa ide itu harus bermanfaat. Kalau nggak ada manfaatnya percuma. Tapi kalau misalkan orang Eropa, ide itu harus bisa disepakati. Kalau ide nggak bisa disepakati, maka ya seperti rasionalisasinya agak beda gitu. Tapi rasionalisasi yang saya maksud di sini adalah sebenarnya kalau kita sudah tahu brand dan di implemented ya artinya direalisasikan, kita harus bisa kemudian
menyamakan antara apa visi misi dan sebagainya branding kita dan sebenarnya apa yang terjadi juga. Itu disebut dengan rasional. Perlu kali-kali tahuan bahwa ini adalah idealisme yang paling tertinggi, filsafat tertinggi dalam marketing, dalam juga advertisement. Kalau misalkan ada perusahaan yang kemudian tidak menggunakan rasionalisasi ini, boleh nggak? Boleh-boleh aja. In a short term, oke, tapi in the long term itu akan menjadi masalah. Karena kemudian orang akan berganti dan sebagainya, dan kita akan bertanya-tanya sebenarnya kita tuh apa sih? Nah, itu tuh pertanyaan yang artinya sebenarnya brandingnya udah mulai rusak tuh dari dalamnya. Sebenarnya kita ngapain sih? Kok dulu begini sekarang begini ya, kayak ya gitu ya. Eh, kita bisa lihat bahwa branding-branding ini misalkan tidak akan turun ke pasar, misalkan ya udah itu yang kita, kalau misalkan sudah mulai berubah bentuk gitu ya artinya mereka ya itu harus diperlukan namanya ya dirombak total gitu. Jadi nggak bisa cuman, makanya apapun yang kita lakukan itu memang harus diwujudkan. Nah, itu komitmen kalian tuh gitu. Dan itu semua harus bisa diukur. Ini yang paling penting tuh. Semua itu harus bisa diukur. Nah ya uniqueness, kita lihat ya kemarin itu katanya semua itu apa sih sebenarnya yang yang menempel kepala orang biasanya katanya adalah social image, unik sama negara katanya gitu ya. Memang seperti itu sih gitu. Makanya kalau misalkan negara itu kalau brandingnya aja udah kayak ke barat-baratan, mereka nggak nyangka kalau misalkan oh ya ini ternyata bukan dari Indonesia seperti itu. Atau mungkin memang mereka sengaja melakukan itu karena memang ingin memperlihatkan suatu keunggulan dari negara bangsa tersebut. Bisa saja seperti itu. Dan rasionalisasi ini ya kita bisa lihat ya. Nah, itu implementasi ya. Balik lagi selalu implementasi artinya ada ide dan kemudian realisasinya seperti ada. It had to form in a form of reality. Itu harus ada dalam bentuk realitas. Dari bentuk realitasnya ya logo. Bentuk realitasnya itu logo. Jadi walaupun kalian melihat bahwa oh ya logo begitu aja gitu. Logo-logo ini sangat itu ya, sangat berpengaruh dengan bagaimana brand atau persepsi terbentuk di masyarakat. Dan tidak usah khawatir kalian bisa menyewa banyak orang, tapi memang selalu kamu kayak selalu punya apa ya, bukan punya gambaran, kamu selalu punya pegangan ya, punya pegangan sebenarnya apa sih makna-makna yang terkandung dalam logo tersebut. Itu yang menurut saya harus penting kamu pahami ya. Jadi briefnya itu tentang apa dan kamu sehingga paham yang harus kamu lakukan. Inilah yang disebut dengan rasionalisasi. Kadang-kadang kalau misalkan kita bisa melakukan segalanya, akhirnya kita cari yang paling mudah, biasanya seperti itu. Dan demikian terjadilah masalah kompleksitas tidak terjadi kompleksitas, justru terjadilah suatu ya, ya sesuatu yang gampang dilakukan aja gitu. Makanya rasionalisasi ini selalu mengakar balik lagi ke brandnya. Ya, it's just brand, just logo and tagline. Nah, kita lihat ya. Jadi, nah sekarang kita selalu belajar masalah customer based ya, customer based. Uh, oh ya, ini udah mencapai 10 menit. Jadi saya cut dulu. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.